Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Ahmad Khalil Alfi Naim dari PBA A semester 5 yang akan mempresentasikan dalam video ini nanti tentang tasbih, ayat-ayat tasbih, majas serta kinayah yang terdapat dalam Al-Quran Juz 2 sebagai tugas ujian tengah semester. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang tasbih. Terdapat dalam Juz 2 surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 171 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Nah, pada ayat tersebut dapat dilihat pada ayat atau pada kalimat wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, yang artinya demikian. Dan perumpamaan bagi orang-orang yang menyeru orang kafir adalah bagaikan atau seperti seorang pengembala yang meneriaki binatang yang digembalanya, dan binatang tersebut tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Nah, pada ayat tersebut terdapat tasbih atau penyerupaan, yakni musyabahnya adalah orang-orang yang menyeru orang kafir, penyeru orang kafir, lalu musyabah bihnya adalah pengembala yang sedang menyeru hewan yang digembalanya. Nah, dalam tasbih tersebut dalam ayat tersebut tidak dicantumkan atau tidak disertakan wajah sibihnya seperti apa. Maka tasbih yang terdapat dalam ayat tersebut adalah namanya tasbih mujmal, yakni tasbih yang dibuang wajah sibihnya. Lalu pembahasan selanjutnya, alasan kewajanaan penggunaan tasbih. Dalam hal ini, orang yang mengembala dipilih karena memiliki keadaan yang sama atau posisi yang sama sebagai orang yang menyeru atau mengembala sesuatu, memimpin sesuatu, atau menyeru kepada seseorang, menyeru kepada sesuatu, atau kalau yang dalam konteks pengembalaan ya hewan yang digembalai. Maka posisi tersebut sama atau menjadi tasbih atau penyerupaan bagi orang-orang yang sebagai menyeru orang-orang kafir. Para nabi itu menyeru, sedangkan orang kafir tersebut diibaratkan sebagai hewan gembalaan yang hanya bisa mendengar teriakan dan aba-aba dari pengembalanya, serta tidak menghiraukan, terkadang juga tidak paham akan apa yang disampaikan oleh pengembala tadi. Nah, lalu aspek estetika dari kumpulan ayat tersebut, kelompok ayat tersebut itu penggambaran orang kafir sebagai hewan gembalaan yang tidak mengerti akan isi dari teriakan atau seruan dari yang menyeru tadi atau pengembala tadi. Hal ini menunjukkan bahwa memang hal itu serupa, dan penyerupaan tersebut juga menjelaskan bahwa memahamkan mereka akan seruan itu merupakan wilayah Allah, bukan wilayah seorang penyeru. Jadi tugasnya cuma menyeru, namun yang memberi hidayah akan nanti orang kafir itu ikut dalam seruan tersebut atau tidak, itu merupakan wilayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah majas. Dalam pembahasan majas
ditemukan dalam surat Al-Baqarah, masih juz 2, yaitu ayat 245 yang berbunyi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Di ayat tersebut terdapat kata yuqridu atau maknanya adalah meminjamkan. Dalam hal ini arti dari ayat tersebut adalah barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Di sini terdapat kata meminjamkan, meminjami Allah. Nah, pada kata meminjami tersebut tidak mungkin dimaknai dengan seorang hamba atau seorang manusia yang memberi pinjaman kepada Allah. Yang kita tahu Allah itu merupakan zat yang maha kaya, zat yang menguasai segala sesuatu. Maka sangat bertentangan sekali ketika ada orang atau hamba yang meminjamkan sesuatu kepada penciptanya. Nah, maka makna yang digunakan adalah majaz. Maknanya adalah barang siapa yang meminjamkan untuk perjuangan di sabilillah, di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Nah, di sini terlihat aspek estetikanya adalah Allah mewakilkan mewakilkan dirinya sebagai wakil dari hambanya yang berjalan di jalan Allah. Ketika ada orang yang mau meminjamkan atau membantu orang yang berjalan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, maka Allah yang akan mengganti. Nah, dari bahasan ayat ini maka dapat dilihat bahwa kata yuqridu atau meminjamkan itu bermakna majaz, yaitu bermakna majaz dan bukan makna asli dari kata tersebut. Nah, majaz di sini yaitu majaz mursal. Termasuk majaz mursal karena kata yang dipakai atau bukan pada makna aslinya, melainkan makna majaznya. Makna aslinya benar-benar tidak dipakai karena tidak mungkin sekali Allah diberi pinjaman atau seorang hamba meminjami Allah dengan satu pinjaman. Maka tidak mungkin sekali menggunakan makna asli atau makna lafadznya. Yang dipakai adalah makna majaz, yakni bermakna barang siapa yang meminjami orang yang berjuang atau perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan akan gandakan ganti kepadanya. Lalu bahasan yang ketiga, yakni kinayah dalam Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syamur rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ila akhirih. Yang maknanya dihalalkan bagimu lailatas syam, pada malam bulan puasa, ar-rafathu ila nisaikum, ar-rafathu ila nisaikum, yaitu bercampur dengan wanitamu. Makna di sini adalah istrimu. Kata ar-rafath di sini merupakan kinayah, merupakan kiasan dari hubungan suami istri. Karena jika makna bercampur, maka maknanya masih umum. Nah, hal ini merupakan suatu kiasan untuk hubungan suami istri. Dan kinayah dalam ayat tersebut termasuk dalam kinayah qaribah, yakni makna antara kinayah kiasan dengan makna yang dimaksudkan itu sangat dekat. Bercampur dengan berhubungan suami istri merupakan hal yang tidak dibutuhkan berpikir panjang untuk dapat
dapat memikirkannya. Ketika kita menyebutkan bercampur, maka definisi ini adalah bercampur merupakan berkumpulnya sesuatu menjadi satu dalam satu tempat dalam satu waktu. Nah, ketika konteksnya adalah suami istri, maka yang dimaksudkan adalah berkumpulnya suami istri, dan di sini yang dimaksudkan adalah berhubungan suami istri. Menurut Ibnu Hatim yaitu dalam konteks ayat ini, yaitu orang yang beriktikaf diharamkan olehnya menyetubuhi istrinya selagi ia masih dalam keadaan beriktikaf. Maka jelaslah ketika Ibnu Hatim menyatakan seperti itu, jelaslah bahwa makna dari kata ar-rafat di sini adalah bersetubuh atau hubungan suami istri dengan kiasan yaitu bercampur. Itu. Kalau aspek estetikanya tadi, maksud dari ayat ini adalah bahwa ketidakbolehan ini bahwa Al-Qur'an itu tidak memakai bahasa yang terlalu vulgar, menggunakan bahasa-bahasa yang umum, namun pada penekanannya adalah menggunakan kiasan-kiasan tertentu sebagai sastra Al-Qur'an sendiri. Ketika menggunakan bahasa yang terlalu vulgar, maka akan cenderung menjadi kitab yang bahasannya adalah vulgar dan sebagainya. Namun jika dipakai kinayah, makna umum dengan penekanan yang sama, dengan makna yang diinginkan juga sama, maka Al-Qur'an menjadi kitab yang memiliki nilai sastra tinggi bagi para pembaca-pembacanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.